Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 21 Juni 2025. Kali ini bersama saya Debbie Landari, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama hari ini. Pendaratan darurat pesawat Saudi Arabia di Bandara Internasional Kuala Namu. Dubes RRT apresiasi program MBG di Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara apresiasi gelaran turnamen mini soccer jurnalis. Pesawat Saudi Arabia SVA 5688 rute Jeddah Arab Saudi Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu dikarenakan mendapat ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat Saudi Arabia di Bandara Internasional Kuala Namu dengan menggunakan pesawat Airbus 333 tujuan Bandara Internasional Juanda di Surabaya tersebut membawa 376 orang penumpang. PLT Director of Operation and Service PT Angsa Pura Aviasi Nugroho Jati menyatakan pada pukul 9:27 waktu Indonesia Barat, pesawat melakukan pendaratan sebagai langkah teknis demi menjamin keselamatan penerbangan. Seluruh proses penanganan pesawat dan penumpang telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai bentuk kesiapsiagaan Emergency Operation Center, IOC Bandara Internasional Kuala Namu telah diaktifkan. Dengan melibatkan unsur Komite Keamanan Bandara Udara, saat ini seluruh penumpang dan kru sudah dilakukan pemeriksaan di terminal dan dinyatakan sudah clear. Peristiwa ini merupakan kali kedua terjadi pada 17 Juni lalu dan hari ini. Bandara Internasional Kuala Namu tetap melayani seluruh penerbangan sesuai jadwal dan memastikan kenyamanan serta keselamatan bagi seluruh pengguna jasa bandara. Pemirsa, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan stakeholder memusnahkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina asal Thailand. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BBK-HIT Provinsi Sumatera Utara bersama dengan stakeholder terkait pemusnahan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina asal Thailand. Ketua Tim Penegak Hukum Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumut, Andri Pandulatasya menjelaskan, media pembawa yang dimusnahkan yakni berupa hewan berjenis ayam sejumlah 256 ekor, diantaranya 63 ekor jenis ayam aduan atau ayam jago, anjing 3 ekor, kelinci Patagonia asal Argentina 2 ekor, dan musang 2 ekor. Tidak hanya hewan, Balai Karantina juga memusnahkan tumbuhan seperti tanaman hias berjenis anggrek berjumlah 21 batang, obat cairan suplemen dan pakan ternak yang berjumlah 14 kotak, serta olahan daging ayam berjumlah 12 kg dan olahan daging ikan berjumlah 9 kg. Selanjutnya, media pembawa dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator karena pemilik tidak memiliki dokumen lengkap alias ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ada beberapa jenis komoditi hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang pertama ada ayam aduan sebanyak 63 ekor, lalu ada anjing sebanyak 3 ekor, ada juga kelinci Patagonia asal Argentina 2 ekor, lalu ada musang juga 2 ekor. Ada juga bunga anggrek, tadi disebutkan 20 piece buah anggrek. Hewan yang hendak dimusnahkan terlebih dahulu dibius menggunakan cairan khusus. Saat ini para pelaku sedang dalam proses penyidikan oleh pihak penegak hukum. Kegiatan ini merupakan bentuk perlindungan negara dari ancaman biologis yang dapat merugikan sektor peternakan, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Pemirsa, 3 tersangka begal di lintas Kabupaten Kota Sumatera Utara berhasil ditangkap polisi. Ketiga tersangka terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur. Aksi komplotan begal di jembatan Jalan Besar Tanjung Selamat Sunggal terekam CCTV. Dalam rekaman kamera pengintai tersebut, terlihat driver ojek online meninggalkan motor miliknya saat terancam keselamatannya pada bulan Mei 2025 lalu. Mendapat laporan dari korban yang merupakan driver ojek online bernama Anggi Putra, unit reaksi cepat Reskrim Polsek Sunggal langsung memburu pelaku.
Barang bukti dan keterangan saksi memberi petunjuk keberadaan para tersangka. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 3 dari 4 pelaku begal. Polisi menangkap tersangka Repo Rinaldi di kawasan Kecamatan Patumba. Dari keterangan Repo, polisi kemudian melakukan pengejaran dan menangkap 2 pelaku lainnya di tempat persembunyian di Kabupaten Asahan. Saat dilakukan pengembangan, ketiga pelaku kompak melakukan perlawanan sehingga polisi melumpuhkan dengan tembakan timah panas di kedua kaki para pelaku. Wakapolres Medan, AKBP Rudi Silain menjelaskan bahwa kelompok ini adalah pelaku begal antar kabupaten kota dan sudah 12 kali melakukan aksi begal motor. Para tersangka telah melancarkan aksinya di Kota Tebing Tinggi, Binjai, Medan, dan Kabupaten Deli Serdang, Batubara. 1 orang tersangka sudah diketahui identitasnya masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku ini melakukan di 12 TKP, ya, lintas kabupaten kota. Ya, jadi masuk akal sekali dengan yang saya sampaikan tadi bahwa berarti proses penggeseran hasil kejahatan ini juga sudah sampai keluar kota dan itu membuat jadi lebih mudah untuk mereka menggeser barang bukti, menggeser hasil curian, dan itu juga menstimulan mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan baru. Dari para pelaku, polisi mengamankan 2 unit motor dan senjata tajam yang digunakan para pelaku. Ketiga pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. 2 unit mobil truk Fuso bermuatan lebih terprosok pada jalan rusak di Hilimbosi, Nias Utara hingga menghalangi arus lalu lintas. Sementara di lokasi aparat TNI memeriksa jenis muatan mobil, yakni puluhan ton kayu olahan diduga hasil illegal logging. Informasi yang dihimpun melalui supir mobil truk bersama 1 unit mobil lainnya terprosok di titik jalan rusak tersebut sejak Kamis malam. Sementara sulit dievakuasi akibat kelebihan muatan mencapai 16 ton terdiri dari berbagai jenis kayu dari Kabupaten Nias Utara. Sempat sebelumnya para supir ini tidak jujur kalau kedua mobil truk Fuso bermuatan kayu dan hanya menyebutnya bermuatan buah kelapa, sehingga petugas bersama Babinsa TNI di lokasi membuka terpal penumpang barang muatan. Petugas TNI di lokasi melaporkan temuan tersebut kepada pemimpinnya dan memeriksa sejumlah dokumen terkait kepemilikan kayu yang rencananya diangkut menuju Tanjung Merawa, Medan lewat penyerbangan laut Gunung Sitoli, Sibolga. Dan unit Intel Kodim 0213 Nias, Letda Infantri Konstansi Waru kepada media di lokasi menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah instansi mengenai kepemilikan dokumen. Sedang diselidiki dulu asal-usul kayu ini, apakah lengkap surat-suratnya. Saya barusan lagi konsultasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Kalau dilihat dari suratnya katanya lengkap, tapi kan kita kan dikonfirmasi dulu surat-suratnya apakah benar sudah lengkap atau tidak. Sementara warga dan pengguna jalan mendesak agar evakuasi mobil truk segera dilakukan agar aktivitas perhubungan pada lintas Gunung Sitoli Kabupaten Nias Utara kembali normal. Ini tidak tahu diri bahwa muatan dengan kondisi jalan seperti ini. Maunya aparat yang ada di sini segera harus mengantisipasi agar jangan menghalangi jalan umum orang. Aliasa Tarumbada TVRI Sumatera. Pemirsa, puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sergai berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai minta agar pihak kejaksaan memeriksa penggunaan dana desa terhadap 20 desa di Kecamatan Dolok Masihul yang diduga syarat dengan penyimpangan. Inilah aksi puluhan massa di Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai. Setelah sebelumnya puluhan massa ini berunjuk rasa ke kantor Bupati Serdang Berdagai. Spanduk dibentang oleh puluhan massa meminta agar Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai memeriksa dugaan korupsi atas penggunaan dana desa tahun 2024 di 20 desa Kecamatan Dolok Masihul. Dugaan korupsi penggunaan dana desa ini meliputi markup penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintah daerah dan bidang pemberdayaan masyarakat. Fajrin selaku koordinator aksi menyatakan
Saat ini desa yang berada di Kecamatan Dolok Masihul banyak digunakan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa, baik dari APBN maupun dari APBD. Diharapkan kejaksaan dan kepolisian dapat bertindak untuk memeriksa sejumlah desa yang ada di Dolok Masihul. Penyalahgunaan dana desa, Pak, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum dari desa, terutama Dolok Masihul, Pak. Ada 20 desa tadi yang di sana? Ada 20 desa, Pak. Tuntutan akan terus disampaikan jika tidak ditanggapi, akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Usai menyampaikan orasinya, puluhan massa ini akhirnya membubarkan diri. Pemirsa, Aliansi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum dan Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan gelar aksi untuk unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan kemarin. Puluhan massa dalam aksinya ini melakukan pembakaran ban di depan pintu masuk kantor Kejaksaan Padang Sidempuan sebagai bentuk tuntutan agar Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dicopot dari jabatannya. Dalam aksi massa ini, pemblokir jalan Sermalion kosong sebagai bentuk protes terhadap kinerja Kejari Padang Sidempuan yang diduga melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum di Kota Padang Sidempuan. Dalam orasinya, massa juga menuntut pencopot Kepala Kejaksaan Negeri Lambo M. Sidabutar karena lambannya menangani kasus dan menurunnya integritas institusi. Massa juga menilai bobroknya kinerja Kejari Padang Sidempuan dikarenakan kalah perapit dengan salah satu pegawai ASN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemotongan 18% alokasi dana desa tahun anggaran 2023. Selama ini Bang kami menilai dan ini pun menjadi aib daripada Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan. Tentu dari peradilan ini pun sudah menjadi bukti ataupun contoh bahwasanya perapit ini pihak dari Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan sudah kalah. Dan ini sudah tentu menjadi aib daripada mereka, Bang. Pihak perwakilan Kejaksaan sempat menemui massa pengunjuk rasa, namun massa menolak dan hanya menerima Kejari setelah berorasi mengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib dengan janji akan kembali minggu depan. Pemirsa, aktivitas galian C dengan modus cetak sawah di lahan KSO Regional 2 PTPN 4 Desa Sidodadi diproses puluhan warga Dusun 4 Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Tampak terlihat di lokasi satu unit alat berat eskavator milik Ketua Ormas di Kecamatan Batangkuis yang sedang menggeruk material tanah. Saluran irigasi ditutup untuk dijadikan melintasnya truk yang mengangkut material tanah hingga membuat saluran irigasi meluap ke pemukiman warga. Salah seorang warga yang terdampak banjir di Desa Sugiharjo, Oktober Liana Aritonang menyatakan, aktivitas galian C ini adalah modus cetak sawah. Kegiatan yang dikerjakan saat ini berada di lahan KSO Regional 2 PTPN 4 akibat saluran irigasi yang ditutup, warga Desa Sugiharjo protes. Ditutupnya saluran irigasi tersebut mengakibatkan luapan air ke pemukiman warga khususnya Dusun 4 Desa Sugiharjo dan berharap adanya tindakan dari instansi terkait. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Guna mempererat hubungan antar kedua negara di bidang pendidikan, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Kota Medan didampingi Wali Kota Medan Riko Waas. Dalam kunjungannya, Duta Besar Tiongkok Wang Lutong didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan Zhang Min melihat langsung aktivitas peserta didik sedang menikmati pangan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Jalan STM Medan kemarin siang.
Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong berkesempatan berdialog langsung kepada peserta didik dan mengapresiasi gagasan MPG dicanangkan Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan berjalannya program makan bergizi gratis, tentunya pemerintah Tiongkok berupaya untuk mendukung program pembangunan di Indonesia termasuk pengembangan potensi investasi di Medan. Dengan kerjasama bantuan yang diberikan pemerintah Tiongkok di kota Medan, diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi di masa depan. Selain itu, rombongan dilanjutkan dengan meninjau dapur penyedia makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sukamaju, Kota Medan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan berkesempatan melihat langsung proses kemasan makanan yang disajikan dan dipastikan telah melalui tahapan prosedur berstandar kesehatan. Tentunya, dalam perjalanan program makan bergizi gratis diharapkan dapat menjadikan generasi muda khususnya pelajar mendapatkan gizi berkualitas, mengurangi angka stunting dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM ekonomi kerakyatan. Pemirsa, TNI Polri di Kota Sibolga melakukan pengawasan pembagian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah yang menerima program Asta Cita pemerintah tersebut. Salah satu sekolah yang mendapat pengawasan dalam pembagian makan bergizi gratis tersebut, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Sibolga. Pengawasan yang dilakukan aparat TNI Polri tersebut mulai dari pendistribusian dari dapur makanan bergizi gratis hingga tiba di sekolah yang dituju. Tak hanya itu, bahkan TNI Polri pun turut serta membagikan porsi makanan yang disalurkan Badan Pemenuhan Gizi Nasional wilayah Kota Sibolga tersebut ke tiap-tiap siswa. Tampak para siswa terlihat begitu antusias dan semangat ketika melihat pembagian makanan bergizi gratis yang dibagikan langsung oleh pihak sekolah kepada masing-masing siswa. Adapun menu makanan bergizi gratis yang diterima ratusan siswa di SMP Negeri Kota Sibolga tersebut meliputi ikan, telur, sayur, dan buah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Sibolga, Sarul Mahyudin Siregar yang melihat menyebutkan, jumlah siswa dan siswi yang menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah tersebut totalnya mencapai sebanyak 687 siswa. Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung adanya program pemberian makan bergizi gratis yang diterapkan pemerintah sekarang ini. Makanan yang diterima hari ini sangat cocok untuk Kota Sibolga. Karena saya tahu ada lauknya ikan ada buahnya, ada ya cocoklah sebagai makanan yang bergizi. Pemirsa, sejumlah anggota Polri selain menjaga keamanan di sela tugas sebagai personil Polsek Dolo Sanggul juga ikut ambil bagian dalam menjaga ketahanan pangan dan menggalakkan swasembada pangan dengan menanam jagung bersama petani ataupun swadaya bersama petani. Di tengah upaya mendorong program pemerintah menuju swasembada pangan nasional, sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasadutan proaktif menanam, memanen hingga menjemur jagung hasil panen di halaman Polsek yang ditanam secara swadaya anggota Polsek Dolok Sanggul pagi tadi. Puluhan karung jagung yang baru dipanen bersama petani dijemur bersama di halaman Polsek agar kualitas jagung tetap terjaga sebelum didistribusikan ke pasar atau disimpan untuk kebutuhan cadang padang desa. Kegiatan ini merupakan hanya menunjukkan kepedulian aparat terhadap ketahanan pangan, tetapi juga mempererat hubungan antar polisi dan masyarakat desa, ujar salah satu personil Polsek Dolok Sanggul. Selain berperan sebagai penggerak kelompok tani dan mengawasi distribusi bantuan dari negara hingga sampai ke petani, personil Polsek Dolok Sanggul menyatakan kesiapannya mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi jagung nasional terkhusus di Kabupaten Humbang Hasadutan sebagai daerah pertanian. Sementara itu, menurut Brigadir Polisi Feber Manik, kegiatan ini menjemur jagung dilakukan di halaman kantor Polsek Dolok Sanggul tanpa mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat, selain sebagai bentuk pemanfaatan lahan kosong. Hasil pertanian jagung tersebut mendukung swasembada pangan sekaligus menjaga kearifan lokal antar Polri dan masyarakat di tengah rutinitas tugas kepolisian. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Al-Quran Baitul Muhtafirin Al-Amir TK dan SMP Darul Azairun Islamic Boarding School
menggelar kegiatan Akhirusana yang digelar di Pendopo Umi Haja Siti Supiati Pondok Pesantren Baitul Mustakfirin Al-Amir Jalan Mahoni, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun jumlah santri yang diwisudakan untuk TK sebanyak 20 orang, sementara jenjang SMP sebanyak 31 orang yang terdiri dari pria 23 orang dan wanita sebanyak 8 orang. Akhirusana tahun pelajaran 2024-2025 mengusung tema membangun generasi suci, soleha, unggul, cerdas, dan inovatif. Sebelum digelarnya wisuda, para santri menampilkan berbagai macam kebolehan yang selama ini dapat dari guru pembimbingnya, seperti hafalan Al-Quran sebanyak 23 juz dan langsung dites oleh orang tua santri. Buya Amiruddin MS menyatakan, hari ini Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Al-Quran Baitul Mustakfirin Al-Amir menggelar Akhirusana yang mengadakan selesainya bagi jenjang TK ke SD dan jenjang SMP ke Aliyah ditandai dengan acara wisuda. Sekaligus mereka adalah hafiz dan hafizah yang menghafal Al-Quran. Diharapkan para santri tumbuh berkembang dan dapat meningkatkan hafalannya. Kita akan meningkatkan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Al-Quran Baitul Mustakfirin Al-Amir. Harapan kita mereka terus tumbuh berkembang hafalannya, dan tadi saya sampaikan kita akan terus meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas untuk di sekolah kita. Contoh, ruang belajar itu selain full AC, full pakai permadani, kemudian juga pakai infocus, kemudian kita menggunakan loudspeaker suara. Jadi kita buat yang terbaik, dan kita akan menambah lagi fasilitas di laboratorium IPA dan perpustakaan, serta satu lagi yang sangat penting adalah bagaimana kita nanti bisa meningkatkan metode mengajar di kalangan guru-guru. Sementara itu, salah seorang wali santri asal Aceh Tenggara, Mela Sinta, menyatakan ia sangat salut dengan para ustadz dan ustazah yang mendidik di pondok pesantren. Selama 3 tahun belajar di pesantren ini sudah mendapat ranking di tingkat nasional. Dengan pendidikan yang seperti itu tadi, anak saya masih tetap disekolahkan di sini dengan harapan yang lebih ditingkatkan lagi lah. Mungkin ada lagi kemampuan-kemampuan yang terpendam lainnya bisa digali oleh sekolah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, rapat paripurna dengan agenda rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029. Agenda tersebut menjadi acuan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan sebagai landasan visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sergai setelah 6 bulan pelantikan 2 periodenya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Muhammad Fahmi yang mengikuti dan membacakan tata tertib kegiatan paripurna penyampaian RPJMD tahun 2025-2029. Bupati Sergai menyatakan RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi acuan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan di tingkat kabupaten. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD serta memperhatikan arahan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Sebagai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Dharma Wijaya Adlin Tambunan pada periode keduanya, penguatan pondasi transformasi pembangunan untuk Sergai maju, tangguh, dan berkelanjutan. 5 visi utama meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, penguatan ketahanan sosial budaya dan lingkungan, serta pemerataan pembangunan. Di samping itu, Bupati juga memaparkan 7 program unggulan yang segera dilaksanakan, yaitu peningkatan jalan kabupaten dan pelebaran jalan nasional, penguatan mutu pendidikan, pembangunan 20 puskesmas, peningkatan hasil pertanian, optimalisasi PAD, pengelolaan persampahan, dan pengembangan pelayanan publik.
Untuk itu, perlu dukungan seluruh anggota DPR sehingga program RPJMD ini dapat terrealisasi di akhir masa jabatan 2 periodenya. Pemirsa, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGTK Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi program prioritas bidang guru dan tenaga kependidikan yang juga merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Guna meningkatkan standar kompetensi dan kecakapan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Sumut menggelar serangkaian kegiatan yang juga merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, yakni rapat koordinasi program prioritas bidang guru dan tenaga pendidikan. Hal ini dilakukan guna mendorong salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam program Astacita Presiden, yakni peningkatan pendidikan yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BBGTK Provinsi Sumut, Joko Ahmad Julivan menyatakan, selain berfokus pada peningkatan kompetensi para guru dan tenaga pendidikan, rakor ini juga akan membahas soal penanggulangan kekerasan atau bullying yang masih beberapa kali terjadi di lingkungan pendidikan lewat berbagai strategi dan satuan tugas khusus agar terciptanya lingkungan pendidikan yang harmonis dan humanis. Kita saat ini terus berupaya untuk dapat menekan angka kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan cara tentunya pelibatan banyak pihak. Selain guru, kita juga melakukan pelibatan secara komprehensif melalui orang tua dan masyarakat lainnya. Kemudian kita juga terus berupaya untuk bagaimana meminimalisir ini dengan pembentukan satgas-satgas yang ada di satuan pendidikan. Rapat koordinasi ini digelar selama 3 hari berturut-turut dengan berbagai pemateri yang berkompeten dalam bidang pengembangan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pengajaran para peserta rakor di lingkungan pendidikan masing-masing. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera Utara berdampak pada terjadinya musibah longsor dan banjir di kawasan pemukiman warga sehingga dibutuhkan beberapa bantuan guna meringankan kebutuhan sehari-hari. Penyaluran bantuan paket sembako dibagikan kepada warga terdiri dari beras, minyak, gula, pasir, dan jenis kebutuhan lainnya menggunakan transportasi darat dengan kondisi jalan penuh lumpur. Aksi peduli kepada warga terdampak banjir dilakukan untuk menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah oleh Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara disambut antusias bagi warga. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberi manfaat kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat terdampak bencana alam. Turnamen mini soccer Jurnalis Champion Sumut mendapat apresiasi dari Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Bobi Afif Nasution. Turnamen mini soccer ini dikhususkan bagi para jurnalis di Sumatera Utara. Turnamen mini soccer Jurnalis Champion Sumut berkah digelar di Stadion Mini Pancing, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Turnamen yang mempertemukan berbagai komunitas awak media di Sumatera Utara digelar guna mempererat hubungan silaturahmi dan kemitraan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selama ini telah terjalin. Sebanyak 13 tim yang terdiri dari berbagai komunitas jurnalis yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan hingga Batubara ini akan memperebutkan total hadiah jutaan rupiah beserta trofi. Gubernur Sumut Bobi Nasution menyebut gelaran turnamen mini soccer yang dikhususkan bagi para jurnalis ini diharapkan mampu menjadi bukti dan mempererat hubungan antar pemerintah Provinsi Sumut dengan para awak media. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa olahraga tak hanya dimaknai sebagai upaya untuk kesehatan jasmani, namun juga rohani yang diharapkan berefek pada pemberitaan para jurnalis yang jauh dari tindakan berita bohong atau hoaks dengan lebih memperhatikan kualitas pemberitaan. Ide yang bagus, ide yang luar biasa untuk eratkan silaturahmi antara jurnalis Sumatera Utara
Jadi hanya berpesan semoga ini bukan hanya bisa menyehatkan badan kegiatan ini, tapi bukan hanya mengincar hadiah, tapi juga bisa menyehatkan nanti isi-isi dari apa yang ditulis oleh jurnalis. Ini betul-betul saling silaturahmi. Mini soccer ini akan digelar selama 3 hari hingga hari Minggu mendatang. Pada laga eksibisi pembuka turnamen, tim kolaborasi Sumut Berkah yang dihuni Gupso berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-2 atas tim jurnalis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sumatera Utara hari ini. Saya Debbie Landari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.